Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang saya akan mengajak kita untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, sungguh besar rasa syukur kami yang boleh kami naikkan kepadamu saat ini. Karena pada saat ini kami betul-betul dapat merasakan bahwa betapa besar kasih dan setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama hendak menyediakan waktu kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati segenap firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Engkau pula memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah segenap firman-Mu ini ia dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan saja yang boleh mewujud nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal 18 ayat 1-10 dan ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Di bawah perikop jatuhnya Babel. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Amin.
Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana nas yang sudah kita bacakan bersama dari Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-10 dan ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Pertama-tama, ada beberapa orang yang mempercayai bahwa Babel yang ditunjukkan dalam nas ini menunjuk sebuah kota atau bangsa yang benar-benar ada yang mewujudkan aspek-aspek berdosa dari kota yang digambarkan dalam pasal ini. Yang kedua, orang juga percaya bahwa Babel yang dilambangkan dalam nas ini merupakan seluruh sistem dunia yang berdosa di bawah pemerintahan anti-Kristus yang pada akhirnya nanti akan dihukum oleh Allah. Dalam nas ini juga merupakan panggilan nubuatan dari Allah kepada angkatan terakhir orang-orang percaya untuk keluar dari Babel. Karena orang-orang dari umat Allah yang tinggal dalam Babel yang ditunjukkan dalam nas ini, yang tidak mengenal Allah, sudah pasti akan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, sehingga mereka akan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Karena itu, panggilan untuk memisahkan diri dari dunia dan juga secara khusus digambarkan dari Babel ini menjadi bagian yang amat penting dalam keselamatan manusia. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dan kesengsaraan yang digambarkan menimpa Babel itu sesungguhnya setara dengan gaya hidupnya yang memuliakan dirinya sendiri dan penuh dengan kemewahan. Ada banyak para pengusaha yang kaya, berkuasa, dan mereka tidak mengindahkan moral yang juga menolak Allah dan membuat mereka merugikan orang-orang lain. Karena itu, semua orang yang terutama memperhatikan uang, kemewahan, kepuasan, dan kesenangan diri mereka sendiri akan menangis dan berkabung karena ilah kehidupan mereka dihancurkan oleh Tuhan. Di sini dengan jelas Allah menunjukkan kebenciannya terhadap orang-orang yang hidup atas dasar ketamakan dan mementingkan diri mereka sendiri. Ia menentang setiap orang yang memburu kekayaan, kedudukan, dan kesenangan dan bukan didasarkan oleh nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan dalam Yesus Kristus. Mereka yang hidup di dalam kemewahan dan kesenangan, yang mementingkan diri sendiri, akan diruntuhkan oleh murka Allah. Karena itu, pada akhirnya digambarkan dalam nas ini juga bahwa semua orang yang saleh di sorga dan di bumi pada akhirnya akan bersukacita atas hukuman Allah yang menurut Allah tentu yang terbaik, dan itu dijatuhkan atas orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup untuk mementingkan diri mereka sendiri. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari tafsiran yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya kita dapat belajar dua hal dalam karakter manusia yang digambarkan dalam nas ini. Yang pertama adalah bagian orang-orang yang hidup mementingkan kesenangan diri sendiri dan hidup atas kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, tentunya adalah orang-orang yang hidup yang didasarkan sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang yang hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri, tentu akan mendapat murka dari Allah, tentu akan mendapat penghukuman dari Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup berdasarkan kehendak Tuhan tentu akan mendapatkan sukacita pada akhirnya. Mereka akan bersorak-sorak penuh kegirangan karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka.
Saudara, sesungguhnya sikap hidup yang mementingkan diri sendiri menunjukkan kekerdilan dalam cara berpikir, kekerdilan dalam bertingkah laku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita hidup seperti kurcaci jika Allah telah menaruh potensi seukuran raksasa dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saudara, janganlah kita bergerak ataupun bertindak atas dasar keyakinan dan kepintaran kita sendiri. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, janganlah pula kita terbalik. Jangan kita mencari keinginan duniawi dulu baru kita mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena itu, saat ini sebelum semuanya terlambat, sebelum kita diperhadapkan kepada penghakiman yang kekal, mari kita ubah diri dan sikap hidup kita. Kita keluar dari sesuatu yang menurut Tuhan tidak baik. Mari kita bercermin dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat senantiasa berkenan bagi Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat menegur dan mengingatkan kami apabila jalan yang kami lalui sudah mulai melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, saat ini, detik ini, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami menaikkan seru dan doa kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau mendengarkan seru dan doa kami, baik yang kami ucapkan dengan bibir, mulut, lidah kami, dan juga yang ada dalam hati kami Tuhan. Karena biarlah Tuhan, Engkau juga terlebih dahulu mengetahui apa yang kami inginkan, dan biarlah Tuhan kami mengucapkan dengan bibir, mulut, lidah kami saat ini kepadamu. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan. Bahkan pada saat ini di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau boleh meluputkan dan menjauhkan kami dari COVID-19 ini. Bahkan biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan, imunitas tubuh yang kuat, sehingga kami dapat menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kalaupun pada saat ini juga kami mengingat akan jemaat kami, akan saudara-saudari kami, akan seluruh masyarakat yang pada saat ini yang masih terpapar COVID-19, yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesabaran, keteguhan hati dan kekuatan, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi masa-masa sulit mereka. Karena itu ya Tuhan, Engkau juga memberikan mereka imunitas tubuh yang kuat, sehingga mereka dapat dipulihkan, dapat disembuhkan seperti keadaan mereka yang normal. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, dekat ataupun yang jauh daripada kami. Tapi biarlah kiranya pengasihan dan perlindungan Tuhan selalu Engkau hadirkan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami hidup berdasarkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saat ini pula secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Tumbang Bahan.
Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan, Engkau juga berkati setiap pelayan-Mu yang turut ambil bagian di sana. Pendeta, bikaris, penatua, diakon, bahkan semua orang yang turut terlibat dalam pelayanan dan pewartaan kabar sukacita ini. Biarlah Engkau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kabar baik, kabar sukacita itu boleh sampai di jemaat Tumbang Bahan, dan mereka akan hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di sana. Biarlah kiranya Engkau pun juga turut ambil bagian, agar setiap permasalahan yang ada, setiap pergumulan yang terjadi, Tuhan akan sediakan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka akan berlimpah dengan sukacita. Biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat ini oleh karena pengasihan Tuhan. Ini doa dan seru kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.